Dari makan, kita nggak cuma bisa dapat kenyangnya aja, tapi bisa dapat yang lebih dari itu, yaitu sebuah pengalaman. Pengalaman itu bisa yang positif, bisa juga yang negatif. Kalau positif ya pastinya bikin kita mau datang lagi ke tempat yang sama untuk dapetin pengalaman positif yang sama. Tapi kalau negatif, ya udah pastilah kita kapok gitu untuk datang lagi ke tempat makan itu. Di konten bedah bisnis kuliner kali ini, kita bakalan bahas sebuah bisnis kuliner yang berhasil kasih pengalaman yang nggak akan dilupakan sama tiap pelanggannya. Sampai-sampai nih ya, pelanggannya mau nunggu atau waiting list selama 2 bulan buat makan di tempat ini. Nah, penasaran kan kenapa bisa begini? Yuk simak terus konten bedah bisnis kuliner kali ini. Kichi-Kichi Omurice di Kyoto, Jepang. Sebuah brand kuliner dengan menu unggulan omurice. Jadi omurice ini sebenarnya adalah contoh makanan dari hasil pergabungan budaya Jepang dan budaya Barat. Di mana omu itu artinya omelet, jadi ya omurice ini gampangnya nasi goreng yang dibungkus sama telur gitu. Ini adalah makanan sederhana yang dapat ditemukan di restoran Jepang di seluruh dunia dan dapat dengan mudah juga nih teman-teman masak di rumah. Kalau versi Indonesianya itu nasi goreng sebenarnya yang atasnya ada telur dadar. Nah, itu kalau dibayangin sih ya sederhana sebenarnya menunya. Tapi jangan salah nih teman-teman. Buat dine in nih di tempat Kichi-Kichi ini nih, Kichi-Kichi Omurice ini, teman-teman harus reservasi dulu yang waiting listnya itu kurang lebih sampai 2 bulan. Ya, 2 bulan bener. Karena emang selegendaris itu tempatnya. Apa sih yang bikin beda dari omurice ini dengan omurice lainnya di Jepang? Pertama nih ya, Kichi-Kichi ini hanya punya 8 kursi di restorannya, yang sehari cuma sedikit konsumen yang bisa reservasi di sana. Jadi pelanggan harus reservasi melalui website Kichi-Kichi nih dari jauh-jauh hari. Tapi karena terbatasnya kapasitas kursi di restorannya, bikin suasana makannya itu jadi intim gitu antara pengunjung sama koki di sana. Nah, ini kokinya nih, Motokichi Yukimura, sang koki di balik omurice yang sangat terkenal di sosial media ini. Punya daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Memberikan hiburan yang atraktif saat dirinya sedang memasak adalah kunci engagement dengan konsumennya. Sang koki ini menerangkan bahan-bahan apa aja nih yang mau dipakai di menu yang dipesan sama pelanggan. Sambil masak, sambil ngasih tahu bahannya apa, sambil si koki ini ya atraksi gitu. Wajannya dilempar-lempar, makanannya dilempar-lempar, atau bahkan kadang-kadang pengunjungnya diajak nyanyi bareng gitu atau yel-yel bareng. Nah, itu interaksinya sangat kuat dengan pengunjung. Ditambah si koki ini sangat ramah gitu. Jadi dari awal sampai akhir gak pernah ada istilahnya si koki ini gak senyum sama semua pengunjung yang datang. Jadi suasananya itu hangat gitu antara sang koki yang masak dengan pengunjungnya. Dan ini bikin ini jadi sebuah pengalaman yang gak bakal dilupakan sama setiap orang yang makan di sana. Selain itu, di Kichi-Kichi terkenal dengan satu ritual nih, yaitu ritual motong telur dadarnya atau omeletnya. Jadi di Kichi-Kichi telur dadarnya itu dibuat sangat lembut, setengah mateng di bagian dalamnya gitu. Dan nanti posisinya itu ditaruh di atas nasinya yang udah dibentuk. Contohnya kayak gini nih. Nah, tiap pengunjung punya kesempatan untuk memotong telurnya sendiri. Dimana nanti pas dipotong nih, set atasnya, telur ini bakal langsung lumer gitu, nutupin seluruh permukaan nasi gorengnya. Abis itu setelah si telurnya lumer gitu, barulah nanti si omurice ini diguyur atasnya dengan saus spesial. Nah, ritual ini yang pastinya nggak bakalan ketinggalan untuk dijadiin konten. Iya teman-teman, konten sama semua orang yang makan di sana. Jadi ini menarik banget buat seluruh orang yang makan di Kichi-Kichi Omurice buat konten Instagram kah atau TikTok kah.
tentang bagaimana dia motong si telur yang ada di omurice ini. Nah, ini ada contohnya nih, salah satu influencer dari Indonesia yaitu Jarum Polim, di mana dia sama teman-temannya juga bikin konten di Kici-Kici ini. Dan yang pasti kontennya itu ya konten si motong telurnya itu tadi. Untuk harganya sendiri teman-teman, menu di Kici-Kici ini ya bisa dibilang termasuk mahal ya. Contohnya untuk seporsi omurice-nya itu harganya sekitar 300 sampai 400 ribu. Ya walaupun harga omurice-nya terbilang mahal, bahkan bagi orang Jepang pun itu ya termasuk mahal ya. Tapi hal ini tidak menjadi masalah bagi pelanggan karena semua yang datang ke sana itu ya merasa puas karena masakannya lezat. Terus pengalaman makannya itu yang nggak akan bisa dilupakan, dan ini sebanding dengan harga yang mereka keluarkan. Banyak udah konten review yang pastinya memberikan kesan yang sangat positif untuk Kici-Kici Omurice. Dari sisi makanannya, suasana tempatnya, dan interaksi antara sang koki dan juga para pelanggan di sana. Ini jadi oleh-oleh pengalaman yang nggak akan terlupakan sama semua orang yang pernah makan di sana. Wah, kita bisa belajar banyak nih bagaimana Kici-Kici bisa memberikan pengalaman yang nggak terlupakan untuk semua pelanggannya. Terus, bagaimana nih caranya kita, pebisnis kuliner, bisa ngasih pengalaman juga nih ke konsumen kita. Nah, untuk membangun pengalaman atau experience, kita harus bisa memenuhi 5 panca indera pelanggan kita. Yang pertama itu penglihatan nih, mata. Pelanggan dimanjakan dengan tempat yang bersih, konsep yang menarik, atau atraksi yang menakjubkan. Wah, ini menjadi memori positif yang bakal terekam secara visual oleh pelanggan. Kita juga bisa kasih lihat misalnya proses produksi makanan kita. Ini juga jadi satu atraksi yang menarik mata konsumen nih, proses produksi ini. Contohnya, kalau teman-teman ke mall biasanya suka banget ngelihat dapurnya Bretok tuh yang ada di tengah-tengah mall. Nah, itu salah satu contoh memenuhi atau memanjakan mata konsumen. Yang kedua, pendengaran atau telinga. Sesuai dengan bagaimana nih disesuaikan dengan teman-teman ingin mengenalkan brand bisnis kuliner teman-teman itu gimana sih? Kalau teman-teman mau brand kulinernya jadi tempat kerja yang nyaman untuk para pelanggan, jangan pernah nih sekali-sekali nyetel lagu yang terlalu kenceng, karena nanti bisa ganggu konsentrasi pelanggan. Atau kalau teman-teman restorannya mau temanya Sunda, nah ini nih bisa teman-teman setel musik yang khas kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman setel musik yang kayak gini nih, pasti udah khas Sunda banget gitu. Dimana backsoundnya itu membawa suasana ini kayak lagi di tengah sawah, terus lagi bawaannya mau makan nasi liwet, makan ikan asin pakai sambal gitu. Nah, inilah bagaimana memanjakan telinga juga bisa membawa pengalaman yang baik untuk konsumen, yang pasti disesuaikan dengan bagaimana teman-teman mau memperkenalkan brand teman-teman ke konsumen. Berikutnya, perabaan. Bagaimana sih cara experience ke indera peraba ini? Dengan cara menu yang atraktif. Misalnya nih kalau di Kici-Kici tadi, Kici-Kici ngasih kesempatan untuk pelanggannya motong telur yang ada di nasinya. Nah, itu salah satu bentuk interaksi antara konsumen dengan makanannya. Atau contoh lain kalau teman-teman makan hot plate. Nah, biasanya ngegujur saus tuh ke atas hot plate-nya dan tiba-tiba langsung ngebul gitu tuh. Jadi di sini kelihatan nih interaksi fisik dan sentuhan antara konsumen dengan makanan. Penciuman hidung. Nah, pernah kan teman-teman sekali-sekali nih lewat tukang sate di depan tukang outlet sate nih, baru ngendus wangi asapnya aja teman-teman udah waduh nih perut berteriak nih, wah mau makan sate. Nah, itu contohnya. Indera penciuman ini punya peran penting untuk meningkatkan rasa lapar. Karena indera penciuman ini juga punya sensor yang bisa menangkap nih kalau makanan ini enak atau enggak aromanya. Dan ini jadi salah satu poin yang sangat penting nih. Gimana nanti restoran teman-teman juga aromanya harus memanjakan konsumen. Nah, yang terakhir dan wajib banget hukumnya adalah indera pengecapan atau lidah. Nah, wajib banget hukumnya makanan kita harus enak. Wajib itu. Masa sih kita kasih produk makanan yang nggak enak? Pasti kan auto jadi pengalaman buruk gitu buat pelanggan kita, dan mereka ya nggak bakal mau datang lagi ke tempat makan kita karena ya makanannya udah dicoba nggak enak. Jadi wajib hukumnya punya produk yang enak, oke? Hal apa lagi nih yang bisa jadi pengalaman menarik buat konsumen?
Contohnya nih, kita bisa kasih nih fasilitas untuk konsumen kita bisa buat konten di bisnis kuliner kita. Ya, seperti yang kita udah bahas ya di konten bedah bisnis kuliner sebelumnya, yang judulnya itu Content Power. Nih teman-teman bisa nonton lagi nih di sini nih, ada linknya. Nah, jadi konten itu punya sebuah kekuatan yang besar dan udah jadi kebutuhan dasar lah bagi manusia sekarang ya. So, jangan lupa kita kasih kesempatan konsumen kita untuk memproduksi konten di bisnis kuliner kita. Apa contohnya? Misalnya, kayak tadi nih si Kici-Kici kasih atraksi yang menarik. Terus juga bisa kita kasih suasana toko yang Instagramable atau TikTokable. Dan jangan lupa nih, pencahayaannya juga harus teman-teman perhatikan nih, biar ketika mereka buat konten itu langsung bagus gitu. Jadi kita manjakan konsumen kita untuk membuat konten di bisnis kuliner kita. Itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan pengalaman good experience yang lebih kepada pelanggan kita. Jangan lupa ya teman-teman bisa lakukan ini di bisnis kuliner teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten bedah bisnis kuliner bareng Foodies. Buat teman-teman yang suka konten ini bisa klik tombol like. Dan teman-teman juga bisa komen juga nih kira-kira brand apa yang mau kita bedah inisiatifnya. Biar nanti bakalan kita bedah nih di konten berikutnya ya. Kalau nggak mau ketinggalan update tentang bisnis kuliner berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya teman-teman bisa langsung nonton setiap konten terbaru yang ada di Foodies. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Salam pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.